Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil ladzi tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Allah berfirman dalam ayat ini menjawab dari permintaan bukti orang-orang yang sudah disampaikan di ayat sebelumnya, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, itu ya, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, Dat yang maha mengasihi dan menyayangi ya. Lalu apa misalnya, apa buktinya ya? Wa talabu ayat ala dalik ya. Kemudian orang-orang yang diberikan statement tadi itu minta tanda, minta bukti, atau minta apa tandanya kalau Allah itu esa gitu ya. Maka inna bi khalqis samawat, maka sesungguhnya dalam penciptaan langit. Artinya begini Bapak Ibu, ayat ini kita sudah diminta untuk belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Jadi bagaimana menciptakan langit. Ini mungkin zaman dahulu juga orang itu bagaimana sih membuat langit. Ya, maka nanti ini ilmu-ilmu ini bisa masuk di ilmu pengetahuan alam kalau zaman saya. Nggak tahu sekarang ilmu apa namanya, tentang galaksi, tentang apa ya. Inna bi khalqis samawat, langit itu isinya ya macam-macam ya Pak. Ada angkasa, ada awan, ada planet, ada bintang, pokoknya begitulah. Makanya di sini dengan menggunakan redaksi jamak samawat, artinya langit-langit, karena langit itu berlapis-lapis Pak. Makanya nanti dalam ilmu pengetahuan itu kan disebut ada atmosfer, terus di atasnya atmosfer ada apa itu ya, apalah banyak sekali, saya sampai ndak hafal ya. Nanti makanya sebenarnya kadang-kadang pembuktian Al-Quran ini nanti semakin lama akan semakin jelas ayat tanda-tanda itu. Inna bi khalqis samawati wal ard, dan penciptaan bumi. Bumi ini juga prosesnya panjang Pak, untuk menciptakan bumi yang layak dihuni manusia. Nah, bagaimana cara kita bisa memahami penciptaan bumi? Kita bisa melihat planet-planet yang masih diproses untuk dihuni bumi Pak, oleh orang-orang yang kurang kerjaan. Bukan ya, maksudnya oleh orang-orang yang ya mungkin pengen menciptakan bumi baru di luar bumi ini. Maka dia akan mengusahakan bagaimana bumi yang baru nanti itu layak dihuni manusia. Nah, untuk menciptakan bumi seperti bumi yang kita tinggali ini butuh proses yang sangat panjang. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di ilmu pengetahuan itu kan, bumi ini umurnya berapa? Udah jutaan tahun. Karena melalui proses yang panjang sampai bumi ini layak kita huni. Makanya nggak karuan, misalnya umur bumi ini sudah sangat tua. Karena apa ya, mungkin sebelum Nabi Adam turun itu bumi harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan Nabi Adam. Makanya manusia itu termasuk penghuni bumi seperempat yang terakhir. Bapak Ibu kalau pernah baca sejarah-sejarah alam semesta ya,
Manusia itu hanya menghuni bumi ibarat hari itu dari asar sampai maghrib. Maka yang dari subuh sampai asar ini dihuni oleh makhluk yang lain. Jadi kita itu hanya seperempat hari. Nah, berapa tahun umur manusia akan menghuni bumi? Ya, wallahu alam bisawab ya. Kalau dalam cerita-cerita sih berapa ribu tahun gitu ya. Ada yang mengatakan 1400 tahun, ada yang mengatakan nggak tahu lah ya. Yang penting selagi masih ada adzan, insya Allah bumi ini masih layak untuk dihuni. Tapi nanti kalau sudah nggak ada, ya mungkin bumi ini akan diatur ulang, diregenerasi atau di apa bahasanya ya, diaduk kembali. Nggak tahu apakah ada makhluk baru ataukah kita itu di bumi ini menjadi akhirat ya. Karena nanti dalam bahasa Quran itu ketika mengatakan kiamat itu kan ada ayat lain mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi, ketika bumi itu diganti. Itu kiamat itu nanti kita itu tinggal pindah planet saja sebenarnya. Planetnya lebih gede dari bumi. Ya, kira-kira begitu ya kalau dari ayat-ayat itu. Makanya sebenarnya orang di sini ilmuwan kalau baca ayat ini mestinya dia akan menemukan Tuhan, kalaupun dia asalnya nggak bertuhan. Karena nggak mungkin ada orang sanggup menciptakan langit seperti ini Bapak Ibu. Bisa Anda bayangkan langit itu semakin tinggi oksigennya semakin tipis misalnya. Langit semakin tinggi mungkin semakin dingin misalnya. Itu kan hal-hal yang mungkin nggak ada lah orang yang mampu menciptakan kecuali Tuhan. Dan bumi ini kalau dipikir-pikir ya, menciptakan bumi ini asalnya kan cair Pak. Bumi ini gas malahan asalnya. Bumi ini asalnya gas, kayak planet yang masih gas itu apa itu? Venus apa Uranus atau apa itu? Jadi kalau bagaimana cara kita mengetahui proses penciptaan bumi, kita melihat proses penciptaan planet yang lain Pak. Sebenarnya bumi sama planet yang lain itu satu produk. Cuman ada yang sudah matang, ada yang kematangan, ada yang belum matang. Yang kematangan Merkurius Pak, terlalu dekat dengan matahari, gosong misalnya. Lah yang belum matang itu Pluto dulu. Sekarang karena Pluto dikeluarkan dari grupnya Tata Surya, nggak tahu dia punya grup apa lagi dia. Ya, ya anggaplah apa yang mirip-mirip deket katanya Mars. Maka sebagian ilmuwan itu pengen mencoba pindah ke Mars. Ya, siapa tahu Mars itu bisa dihuni. Makanya dia berusaha mencapai ke sana. Tapi kayaknya belum ada yang sampai sana. Kalaupun sampai sana baliknya susah. Sampai rembulan aja nggak tahu bener apa tidak itu ya. Ya seandainya bulan bisa ditinggali, saya kira mesti ada orang-orang kaya yang ingin tinggal di bulan. Minimal kan nggak keganggu tetangga misalnya. Tapi ya kalau nggak punya tetangga, kalau mati nggak ada yang ngurus ya. Tapi nggak ada warung kalau nggak ada tetangga. Sebenarnya serba ya itulah. Kadang-kadang orang dikasih bumi seindah ini, sehebat ini kadang-kadang kita itu nggak mensyukuri. Padahal di planet lain itu nggak ada air, nggak ada tumbuhan. Bapak Ibu kalau bisa Anda pikirkan, bumi ini kok bisa ada airnya, itu kan aneh. Ya kira-kira. Cuman ya kadang kita itu saking sudah terbiasa, yang aneh-aneh itu tidak jadi aneh karena sudah tiap hari ketemu. Makanya kalau ada orang aneh-aneh kok tiap hari anehnya, itu lama-lama dianggap biasa. Makanya kalau Bapak Ibu pengen aneh, sesekali saja. Jadi supaya terkenal itu anehnya sesekali saja ya. Misalnya ada orang itu ngopi terus dikasih areng, itu kalau cuma sekali aneh. Tapi kalau tiap hari ngopi dikasih areng, sudah biasa. Nah, bagi orang tertentu itu ngopi pakai areng biasa, bagi kita yang jarang menjadi aneh. Ya seperti itu Pak, kira-kira begitu. Inna bi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan malam dan siang
Wal fulki, dan perahu ya, allati tajri fil bahr, yang bisa berjalan di atas air. Artinya gini, Allah itu mengatur sirkulasi udara, supaya sirkulasi angin, pergerakan angin, supaya orang-orang yang menggunakan kapal layar itu bisa berlabuh dan bersandar di tempat lain, balik ke bagi orang-orang yang di dekat laut itu menggunakan angin untuk transportasi perahunya dulu Pak, sebelum ada mesin. Makanya dia kalau berlayar itu nunggu angin. Kalau dalam ilmu pengetahuan alam setahu saya ya, itu ada angin darat, ada angin laut. Jadi kalau dia melaut menunggu angin darat, kalau mau pulang nunggu angin laut. Itu coba kalau bukan Tuhan yang ngatur, siapa yang mau ngatur? Sampai sekarang nggak ada orang yang pengen ngatur angin darat, angin laut. Nggak ada ya. Meskipun dia punya kipas gede pun nggak bisa ngatur angin laut, angin darat. Artinya dunia ini sudah disetting sedemikian rupa untuk keberlangsungan hidup manusia Pak. Jadi makanya harus diteliti kenapa kok perahu itu bisa mengapung. Air dan kayu berat mana? Berat mana Pak? Air dan kayu. Pernah nimbang nggak? Kayu 1 gelas dengan air 1 gelas, berat mana? Berat kayu sebenarnya Pak, kalau ditimbang. Nah, kayu apa dulu? Iya. Iya beda memang ya. Sekarang malah besi mengapung Pak. Iya beda Pak. Makanya bagaimanapun tetap Allah memberikan ruang untuk manusia itu mengelola bumi ini untuk kepentingan mereka. Jadi bumi ini disediakan memang untuk kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya bumi seisinya ini disediakan untuk manusia. Sebenarnya nggak ada alasan manusia itu nggak bisa hidup di bumi ini. Kira-kira begitu. Wahtilabil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yang faunas, terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk manusia. Pokoknya segala yang dihadirkan di bumi ini sebenarnya ada manfaatnya untuk manusia. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit, yaitu mimma'in, dari air. Wa ahya bihil ardo, lalu kemudian air itu setelah turun dari langit membuat tanah itu menjadi hidup, artinya menjadi tumbuh-tumbuhan. Ba'da mautiha, setelah gersangnya ya. Wa bassa fiha min kulli dabbatin, dan dan bertebaranlah di bumi itu dari segala hewan binatang melata ya. Wa tasrifir riyah, dan sirkulasi angin. Wa sahabi, dan mendung. Al musakhkhari baina sama'i wal ar, yang unik, yang antara langit dan bumi. Jadi gini bahasanya, mendung itu posisinya antara langit dan bumi. Mendung itu ringan atau berat Pak? Ringan kelihatannya karena bisa mengambang di udara. Padahal ketika dia turun hujan 1 hari banjir, sebenarnya kan dia berat Pak. Nah, makanya ketika ada pesawat melewati awan cumulonimbus, itu kan terus ini turbulen Pak. Karena sebenarnya ada jenis massa air di dalam awan itu, mestinya berat. Cuman kalau di atas kelihatannya kan ringan. Coba itu kenapa kok nggak ada gantungannya? Terus kok bisa pindah-pindah Pak awan itu? Ya. Bapak Ibu kalau sering naik pesawat mesti dilihat, kadang-kadang kita tuh naik pesawat, di bawah pesawat itu awan, di atas pesawat awan, terus di tengah-tengahnya kayak kosong. Nah itulah, kadang-kadang kok awan itu punya kelasnya sendiri-sendiri. Maksudnya ada yang kelas di bawah, ada kelas di atasnya mungkin ada awan lagi, tapi di tengahnya ini kayak jalan tol gitu, jalan kosong. Nanti saya pernah ngalami dulu waktu ke Mesir itu, lihat di videonya di kursi itu ya Pak, ada kamera, kebetulan kameranya itu banyak ya, tinggal pilih atas, bawah, depan, belakang, lihat kanan awan, kiri awan, atas awan, bawah awan. Jadi kayak betapa Allah itu ngasih ruang untuk pesawat kita lewat gitu.
Itu di setting sejak sebelum ada pesawat, Pak. Betapa ya, disiapkan jauh-jauh hari. Sebenarnya makanya luar biasa. Seandainya awan itu penuh, Pak, full gitu dari bawah ke atas, ngeluh, turbulensi. Kita turbulensi 10 menit aja udah istighfarnya luar biasa. Apalagi turbulensi 6 jam, Pak. Lemes sampai bandara tujuan itu ya. Padahal turbulensi sebentar aja udah langsung ingat Allah. Alhamdulillah sih kadang-kadang dengan turbulensi itu menjadikan orang itu ingat Allah. Yang ingat ya. Kalau yang nggak ingat ya tetap kira-kira begitu. Ya. Kemudian wasahabil musakhari baina sama'i wal ayatil liqaumi yaqilun. Maka itu adalah bukti-bukti bagi orang-orang yang mau berpikir. Makanya sebenarnya Quran ini cocok untuk para orang-orang yang mikir. Makanya orang-orang yang pinter mestinya itu dia semakin beriman. Wong buktinya disuruh bayangin, coba siapa yang bikin awan. Bapak Ibu kalau punya, nggak tahu, di daerah Bapak Ibu itu curah hujan itu tidak sama dengan curah hujan di Jakarta. Ada daerah-daerah itu meskipun musim hujan tetap gersang, Pak. Nggak tahu di daerah saya itu kadang-kadang amat ini kenapa pembagiannya tetap seperti ini rutin tiap tahun. Maksudnya ini ya, misalkan di daerah Jakarta ini seolah-olah itu nggak ada musim kemarau. Seolah-olah ya, menurut pengamatan saya, meskipun dia kemarau tapi kadang-kadang berkala itu hujan. Tapi di daerah-daerah tertentu kadang itu meskipun musim hujan tetap kayak kemarau gitu, nggak bisa ditanami padi dan sebagainya. Itu kalau misalnya awan itu jalan acak itu nggak mungkin, karena mesti ada jadwalnya, hujan di sini jam berapa, bagiannya berapa kubik metrik ton air. Saya pikir iya, mesti malaikat punya catatannya masing-masing. Jatahnya banjir di sini misalnya, jatahnya kering di sono misalnya. Kadang-kadang kan kita amati pemerintah misalkan menyiapkan bendungan di Bogor, giliran bendungannya jadi hujannya nggak di situ, akhirnya banjirnya di Bekasi kemarin kan. Itu kan unik juga ya. Jadi makanya kita itu nggak bisa memastikan oh di sini mesti hujannya sekian, nggak bisa, karena punya catatan masing-masing. Artinya hujan, awan dan sebagainya itu mesti ada pengelolanya, tidak asal-asalan suka-suka dia. Seandainya hujan itu suka-suka dia, mesti yang sering kena hujan itu ya daerah-daerah yang mungkin dianggap apalah misalnya, yang lembab atau apa misalkan ya, dengan teori-teori ilmu pengetahuan itu misalnya. Tapi buktinya hujan ya hujan saja. Kadang-kadang di laut hujan. Coba di lautan kok hujan. Mungkin kalau sebagian orang, kenapa di lautan hujan? Kan mengairi air laut. Nah, kan gitu ya kesannya ya. Padahal menurut ilmu pengetahuan yang sudah dihasilkan oleh orang-orang sekarang kan, hujan itu mestinya di daerah-daerah yang berpotensi ada kelembapan suhu udara katanya. Tapi itu kan ilmu pengetahuan ya. Tapi kalau malaikat ya suka-suka, mau hujan ya hujan saja gitu ya, mau di laut mau di darat ya nggak ada urusan. Jatahnya hujan ya hujan. Mungkin kita tidak tahu apa keperluan memberikan hujan di laut. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan sebagian orang mengambil, wa minan nasi may yattakhidhu, mengambil selain Allah sebagai pesaing, sebagai sesembahan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Wa annallaha syadidul adab, dan sesungguhnya walau yaral ladzina dzalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim itu tahu, id yaraunal adab annal quwata lillah, id yaraunal adab, ketika mereka mengetahui adab, annal quwata, sesungguhnya kekuatan itu lillahi jami'a, bagi Allah lah keseluruhan kekuatan itu.
Wa anallaha syadidul adab, dan sesungguhnya Allah maha pedih dalam menyiksa. Sebagian orang artinya di dunia ini ada orang-orang yang mencari Tuhan selain Allah lalu disembah, bahkan menyembahnya itu lebih atau sama seperti menyembah Allah. Artinya gini, orang itu kalau menyembah Allah, di sini dicontohkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah luar biasa. Tetapi ada sebagian orang lain yang tidak beriman itu menyembah sesuatu selain Allah yang diharapkan dia bisa menandingi Allah. Makanya orang-orang yang menyembah yang selain Allah itu sebenarnya kalau seandainya dikasih tahu betapa Allah itu adabnya luar biasa, itu nanti akan menyesal yang luar biasa. Sekarang Bapak Ibu Anda lihat, misalkan ada orang nyembah sampai tikus disembah misalnya, luar biasa Pak, saking butuh Tuhan. Sebenarnya setiap manusia itu butuh sesembahan, meskipun dia mungkin mengatakan dia ateis, karena dia butuh sosok yang diagungkan. Mungkin yang disembah bisa jadi uang, bisa jadi kenikmatan, bisa jadi syahwat, bisa jadi setan, bisa jadi berhala. Maka kenapa sih orang pada menyembah berhala misalnya? Karena sebenarnya setiap orang itu butuh sosok Tuhan. Orang itu kalau sedih itu butuh tumpuan Pak. Makanya setiap orang ini, siapa sih orang yang nggak pernah sedih Pak? Ada yang nggak pernah sedih seumur hidup? Pelawak pun itu Pak kadang sedih Pak. Pelawak itu, pelawak diketawain sedih, nggak diketawain lebih sedih. Apalagi diketawain pas nggak ngelawak, lebih sedih. Artinya setiap orang itu punya waktu untuk bersedih. Nah, ketika orang itu bersedih, maka sebenarnya orang itu butuh tumpuan untuk curhat, tumpuan untuk ngobrol, tumpuan untuk minta pendapat. Semua orang itu butuh. Nah, ketika nggak ada orang yang mampu ditumpui, kadang-kadang itu mencari tumpuan di luar manusia. Nah, anehnya kadang-kadang itu kalau nggak ketemu seketemunya Pak, ketemu pohon dibuat tumpuan, ketemu sapi dibuat tumpuan, ketemu tikus, ketemu apalagi gajah misalnya. Naudzubillah ya karena dia mencari siapa nih yang paling kuat, dianggapnya paling kuat. Makanya sebenarnya kan orang-orang mencari Tuhan itu dicari hal-hal yang paling kuat. Pohon paling gede misalnya, batu paling keras, atau paling mewah misalnya, dan sebagainya ya, macam-macam. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladina dhalamu id yarawnal adab annal quwwata lillahi jami'a. Artinya kita harus sadar bahwa orang beriman itu yang paling dicintai harusnya Allah. Selain Allah, cintanya harus lebih kecil daripada cinta kepada Allah. Maka contoh-contoh perilaku apa yang bisa dicontoh adalah perilakunya Nabi Ibrahim ketika sedang sayang kepada anaknya. Jangan sampai memberhalakan anaknya, mengalahkan cintanya kepada Allah. Contohnya seperti itu. Kalau kita misalnya ya macam-macam. Kalau kita sedang senang sesuatu, maka ingat bahwa kita harus senangnya kepada Allah lebih dari sesuatu itu. Latihannya ya memang harus latihan Pak. Lagi senang duit, ya kita harus senang kita ke duit harus lebih kecil daripada senang kita kepada Allah. Kalau senang duit berarti harus sering tasyakuran karena Allah. Saya senang duit karena Allah. Duit ini untuk Allah. Kira-kira seperti itu. Harus misalnya senang istri ya harus tasyakuran. Ya dinikmati, maksudnya nyenengin istri karena Allah, belanjakan istri karena Allah, nyenengin istri karena istri nyenengin anaknya karena Allah misalnya. Pokoknya harus begitu. Jangan sampai senengnya itu mentok ke situ. Nah, misalkan seneng
Senang apapun lah, nanti harus diimbangi dengan senang kepada Allah. Memang harus latihan, Pak. Namanya orang latihan kadang-kadang lupa, ya enggak apa-apa, namanya masih latihan. Makanya nanti kalau sudah pada fokus senang kepada Allah, mengalahkan segalanya, itu contohnya nanti Nabi Ayub. Enggak ada yang indah selain Allah. Tapi ya jangan, ya nggak usah niru Nabi Ayub dulu lah, yang seru-seru saja lah. Nabi Sulaiman misalnya gitu ya, dan sebagainya ya. Wa minan nasi tadi mana? Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'aul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ittabarra mana tadi? Ittabarra asnaman ya yuhibbuna mana? Ittabarra alladziina ya. Ketika orang-orang berlepas diri dari orang-orang yang diikutinya, ittabarra alladziina tubu, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, ai angkaru idlalahum wa qad raul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Di akhirat nanti itu ada orang-orang yang di dunia ini diikuti orang, Pak. Ketika di akhirat dia nggak mau tanggung jawab. Bro, aku ikut dirimu loh, kok tersiksa di neraka misalnya. Ya nggak tahu, siapa suruh ikut saya. Nanti itu di akhirat ada orang begitu, Pak. Makanya hati-hati mengikuti orang di dunia ini, karena nanti di akhirat dia nggak mau tanggung jawab, salah sendiri, siapa suruh ikut. Ya ya pokoknya nanti itu di akhirat orang itu saling lepas tanggung jawab, Pak. Nggak mau nanggung dosanya orang lain. Ya urusanmu lah, salah sendiri, ikut gua juga susah misalnya. Jadi nanti sesama orang susah itu saling melepaskan diri. Makanya jadi artinya gini, orang-orang yang tidak beriman yang Anda ikuti di dunia misalnya, nanti di akhirat dia nggak mau tanggung jawab. Ya, nggak tanggung jawab. Makanya hati-hati memilih pemimpin atau memilih panutan. Hati-hati ya. Makanya orang di Indonesia kadang kan viral ikut, ternyata di akhirat dia nggak mau tahu. Ya hati-hati ya. Maksudnya, makanya artinya begini, di akhirat nanti itu kita bertanggung jawab tetap atas pilihan kita, meskipun kita ikut-ikutan. Makanya ketika Bapak Ibu ikut sesuatu, pastikan bahwa Bapak Ibu berani bertanggung jawab di akhirat nanti, karena nggak ada yang bisa dimintain. Nggak bisa yang ada yang disalahkan itu nggak. Kenapa kok saya begini, itu gara-gara si anu. Ya harusnya yang dianu si anu dong. Kok saya dianu misalkan. Ya contohnya misalkan ada orang-orang ikut demo misalnya ikut demo apalah misalnya. Ketika Bapak Ibu ditangkap oleh polisi, kira-kira pimpinannya mau tanggung jawab nggak? Nanti saya datangi itu kantornya. Datang nggak? Enggak. Ya kira-kira begitu. Apalagi di akhirat, udah tenang aja, kami yang nanggung. Enggak ada itu, bohong. Jadi makanya setiap perilaku kita di dunia ini, kita akan bertanggungjawabkan atas perilaku itu dengan keputusan kita sendiri. Maka harus dipilih-pilih dan dipilah-pilah semaksimal mungkin ketika hal-hal itu ada permintaan pertanggungjawabannya. Ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u ya. Ini umumnya adalah orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang sesat ya. Wa ra'aul adab taqatta'at bihimul asbab ya. Karena apa? Al-waslu allati kanat bainahum fid dunya minal arham wal mawaddah ya dan sebagainya ya. Karena ya sudah terpisah dari hubungan-hubungan di dunia. Jadi gini Bapak Ibu, artinya gini. Di akhirat nanti itu nggak ada manfaatnya kedekatan kita dengan siapapun, dengan saudara, dengan anak, dengan bapak, dengan keluarga, nggak ada. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah kalau masih di dunia itu masih bisa. Artinya gini, makanya Bapak Ibu pernah dengar idama tabnu adama ingkoto amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awalatin solihin yat'ulah. Sebenarnya dari situ orang yang mati
lalu masih punya sanak saudara, itu hanya berlaku kalau dia punya anak dan anaknya soleh atau solehah. Selain itu nggak ada yang bermanfaat. Teman separtai, teman seangkatan, se-SMA, nggak ada manfaatnya di akhirat nanti. Punya anak pun kalau anaknya nggak soleh juga nggak ada manfaatnya. Ya, makanya ya berusahalah menciptakan 3 hal itu. Amal jariah berarti nyari duit yang banyak. Ilmu yang bermanfaat berarti belajar yang banyak. Atau waladin solihin, punya anak yang banyak yang soleh. Nah, anak banyak soleh bagus Pak. Kalau anak banyak nggak soleh tambah repot. Mumetnya fid dunya wal akhirah. Iya ya. Ya, bener Pak, orang punya anak banyak nggak soleh, mumetnya fid dunya wal akhirah. Di dunia repot, di akhirat ngerepoti lagi. Nah, ya, yang enak gimana? Yang enak itu banyak soleh semua. Punya anak 10 misalkan, soleh semua. Wah, itu kipas-kipas bapaknya di akhirat. Serius Pak, kipas-kipas bapaknya di akhirat. Tapi punya anak banyak nggak soleh, masalah. Jadi sudah kena tanggung jawab yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa orang tua tetap akan dituntut oleh Allah atas anaknya ketika anaknya itu masih dalam tanggungannya tentunya. Kemudian wa nazala wa qala alladziina taba'u, orang-orang yang mengikuti mengatakan, lau anna lana karrotan, kalau saja kami diulang kembali di dunia atau diputar kembali, tolong dong malaikat putar lagi kami hidup kembali di dunia ya. Fana tabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Artinya gini Pak, nanti di akhirat itu orang-orang yang menyesal itu dia bilang begini, ya Allah balikin lagi lah saya ke dunia supaya saya melepaskan diri dari kelompok ini. Saya kecewa berat ikut kelompok ini misalnya. Ini contohnya kelompok, atau mengikut aliran ini, atau mengikut agama ini misalnya. Kalau yang misalkan nanti agamanya keliru, itu di sana itu nanti kayak orang apa ya? Kayak orang kecewa gitu loh. Apa sih bahasa ininya ya? Misalnya apa sih, kalau getun itu apa bahasa Pak? Biasanya yang getuni Pak, kalau bahasa Jawanya itu getuni. Apa namanya? Menyesal ya. Ya tahu gini mah gitu ya, rata-rata orang menyesal kan begitu. Nah, mereka itu sebenarnya pengen dihidupkan kembali meskipun sebentar. Makanya kenapa sih orang sudah mati itu nggak boleh hidup lagi Pak? Repot urusannya Pak. Jadi misalkan orang sudah mati nih, terus dia minta hidup dihidupkan lagi 1 tahun. Rajin beribadah Pak. Nah, makanya nanti kan semua orang jadi rajin semua, setannya kan kasihan, nggak dapat nggak dapat pelanggan ya. Makanya orang yang sudah mati itu ya memang nggak ada kejadian mungkin dihidupkan kembali lama, itu enggak. Paling kalaupun ada ya 1-2 sebagai contoh, itu pun kadang nggak dipercaya orang. Misalnya ada orang habis mati terus hidup lagi misalnya, itu orang itu bingung, ini hidup beneran atau orang lain, kan kira-kira begitu, kadang-kadang bingung. Padahal mereka berharap, waqala alladziina tabau law anna lana karatan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Jadi ketika sudah dilepeh, bahasa ini ya, dilepeh sama yang dia ikuti di dunia, di akhirat itu, lalu kemudian dia menyesal, ya Allah balikkan kami ke dunia supaya kami berlepas diri. Kalau bahasa kerennya itu gini, ya Allah izinkan kami menerobos waktu kembali ke masa lalu. Pernah nggak Bapak Ibu menghayal, misalnya sekarang lagi susah nih, misalnya ya Allah izinkan kami punya alat seperti Doraemon kembali ke tahun berapa misalkan ya. Pernah lihat Doraemon Pak ya? Ada yang kembali ke zaman dulu untuk merubah takdir masa kini, yang misalnya supaya hari ini nggak jadi ini, dicegah di masa lalu. Nggak tahu apakah nanti bisa terjadi begitu ya. Kalau terjadi seru Pak, misalkan sekarang nih lagi nggak enak, diubah. Oh harusnya saya jalan ke kiri, nggak ke kanan.
Nanti ke kiri ternyata ketemu yang nggak enak lagi, diubah lagi. Akhirnya nggak selesai kayak film ya. Sama saja ya. Ini hanya istilah-istilah mereka itu kecewa banget dengan apa yang mereka ikuti di dunia saat mereka hidup ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim, seperti itulah ya. Allah menampakkan kepada mereka amal-amal mereka yang amal-amal mereka ternyata itu zong. Jadi ibarat kata ada orang seperti orang merasa menabung di dunia ini, merasa nabung, tetapi di akhirat kok kosong rekeningnya. Itu sakitnya tuh kan di sini Pak. Ada orang nabung tiap hari 100.000 di celengan itu, giliran dibuka jadi kertas. Itu kan kayak begitu Pak. Ibarat kata Pak, kecewa gitu. Ibarat kata Bapak nabung nih uang, Bapak tabung, misalkan sudah dapat 1 drum, yang ditabung waktu itu adalah uang, misalnya uang paling gede di Indonesia misalnya. Tiba-tiba 100 tahun lagi uangnya dibuka oleh nenekmu ya, dibuka oleh keturunan kita, cucu cicit, karena saking rahasianya tabungan itu baru ketemu 100 tahun yang akan datang. Giliran dibuka mata uangnya sudah ganti, nggak laku Pak. Kayak kemarin ada orang menemukan simpanan neneknya, uang 500 rupiah kertas yang gambarnya masih monyet. Kan sekarang udah nggak laku Pak. Zaman itu uang 500 itu dapat pecel 10. Ya zaman kita TK Pak. Ya 500 rupiah itu dapat pecel pincuk 10 di tempat saya. Sekarang 500 itu dibuang. Artinya coba kadang-kadang kita seperti itu. Nanti jangan sampai amal kita itu seperti itu di akhirat. Ketika di akhirat zong, lalu mau komplain. Ya kalau tahu gini mah mending saya dulu beli tanah misalnya. Itu kan bahasa-bahasa orang yang getun atau menyesal. Maka jangan sampai seperti itu. Fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat, amal-amal mereka yang buruk itu hasarat atau kerugian ya. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Orang kalau sudah dicap ahli neraka yang khalidina fiha itu nggak bisa keluar dari neraka. Siapa khalidina fiha? Pokoknya gini Pak. Orang itu kalau nggak beriman itu stempelnya adalah khalidina fiha. Orang nggak beriman itu nerakanya dia abadi. Tapi kalau orang beriman, kalaupun masuk neraka hanya sekedar cuci-cuci kaki atau cuci-cuci badan. Meskipun nyuci itu kadang-kadang tergantung kotorannya. Ya frekuensinya disesuaikan. Artinya gini, rumah aslinya orang-orang yang tidak beriman itu neraka. Rumah aslinya orang-orang yang beriman itu surga. Cuman orang neraka sebelum masuk neraka itu nggak masuk surga dulu, karena surganya ditaruh di dunia. Makanya orang-orang yang nggak beriman itu di dunia ini harus merasakan surganya, harusnya. Lebih ngeri lagi dia tidak beriman di dunia ini nggak merasa surga, double kill Pak. Jadi di surga dia susah, di neraka lebih susah. Lah kalau orang beriman itu juga boleh mencicipi surganya di dunia sedikit, jangan dihabiskan tapi kalaupun di dunia ini nggak bisa mencicipi surga, di akhirat nanti dia kebahagiaan panjangnya, kira-kira begitu. Makanya untungnya orang beriman itu kalaupun di dunia ini susah, di akhirat insya Allah tidak susah. Tapi tidak untungnya orang tidak beriman, di dunia itu bisa jadi dia susah, di akhirat juga susah. Ya pokoknya jangan sampai iman itu hilang, karena kunci atau tanda utama pembeda mana ahli surga asli, mana ahli neraka asli itu adalah beriman dan tidak beriman. Kalau orang tidak beriman kepleset di neraka misalnya, itu hanya ya kepleset saja, tapi rumah aslinya adalah surga, kira-kira begitu. Kadzalika yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar.
Wa nazala fiman harrama sawaib wa nahwa, dan kemudian ada ayat lagi turun terhadap orang-orang yang mengharamkan sawaib atau onta, jenis onta ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini halalan, yang halal ya, dalam keadaan halal, thayyiban serta baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kalian ikuti langkah-langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Artinya begini, jangan kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan jangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu khutuwati syaiton. Jadi bukan hanya menghalalkan yang haram, Pak, khutuwati syaiton. Mengharamkan yang halal itu juga khutuwati syaiton. Misalnya beberapa orang dulu itu ada yang mengharamkan sapi misalnya. Kenapa kamu nggak makan sapi? Sapi ini adalah hewan yang membantu kami, membantu nenek moyang kami, maka nenek moyang kami tidak memakannya. Padahal nggak ada larangan dari Allah. Makanya mengharamkan sesuatu yang halal itu tidak boleh, menghalalkan sesuatu yang haram juga tidak boleh. Jadi makanya jangan sampai gara-gara sesuatu apa terus Anda mengharamkan yang halal. Misalnya, kenapa nggak makan bakwan? Bakwan haram bagi kami karena nenek moyang kami melarang makan yang ada misalnya tepungnya misalnya. Artinya, makanya kan sebagian orang itu ya kadang-kadang orang mengharamkan itu karena alasan kesehatan ya. Kenapa nggak berani makan sate, Pak? Dimarahin istri misalnya ya. Ada orang kayak gitu, tapi harusnya ya enggak. Kenapa nggak makan sate? Sudah tahu rasanya, pengen makan yang lain, gitu aja. Jangan kemudian mengharamkan gitu ya. Jangan mengharamkan ya. Haram itu artinya ya seperti itu. Kecuali misalnya, kenapa nggak makan sate? Saya itu alergi. Alergi apa? Alergi daging. Wah, bagus sekali misalnya. Ya nggak apa-apa, jaga kesehatannya. Tapi jangan mengharamkan. Mengharamkan artinya orang lain pun dilarang. Kamu nggak boleh makan. Misalnya orang lain nggak ada masalah kesehatan, dilarang makan, nggak boleh. Misalnya apa? Kamu dilarang makan sate kambing. Kenapa? Sate kambing itu untuk laki-laki saja, perempuan nggak boleh. Misalnya, kalau ada ketentuan seperti itu, maka itu nggak boleh. Perilaku seperti itu tidak boleh. Atau mengkhususkan hewan-hewan yang misalnya kamu nggak boleh makan ikan apa misalnya ikan mas. Ikan mas ini adalah ikan apa? Padahal ikan halal misalnya ya. Nggak boleh perilaku seperti itu adalah khutuwatis syaitan. Innama ya'murukum bisu, sesungguhnya mereka itu setan-setan itu menyuruh kalian untuk berbuat dosa ya. Wal fahsya'i, dan kekejian ya, yang secara syariat ya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengajak kalian untuk mengucapkan sesuatu atas nama Allah yang kamu tidak tahu. Artinya apa? Kadang-kadang orang itu mengikuti budaya nenek moyang, mengharamkan sesuatu sementara dia tidak tahu ada apa di balik sesuatu itu. Sementara Allah tidak mengharamkan. Maka dulu di dunia Arab itu juga orang itu ada mengharamkan onta tertentu. Misalkan ada onta gini, kalau dalam tafsir ini saya baca, misalnya ada onta itu kepotong telinganya. Misalnya kecelakaan atau apa misalnya. Atau kalau di Indonesia misalkan gampangnya sapi, misalkan ada sapi itu kepotong telinganya, misalnya kan karena dia dablek sapinya loncat-loncat kemana terus telinganya nyangkut terus hilang. Lalu kemudian dia mengharamkan sapi utuh yang masih hidup tadi. Sapi ini haram karena dia cacat. Padahal aturan pengharamannya bukan seperti itu. Nanti dalam Islam itu gini Pak, ini soal penyembelihan nanti ada mestinya ya.
Jadi ketika ada sapi, telinganya kepotong, lepas, sementara sapinya masih hidup, kalau orang-orang dulu, orang-orang yang kena khitab ayat ini, itu diharamkan semua, Pak. Baik yang terlepas maupun yang masih hidup. Kalau dalam Islam, yang haram itu yang kelepas tadi. Misalnya ada sapi mau disembelih kurban, tiba-tiba berontak, yang kepotong kakinya dulu nih, satu belah misalkan. Tapi nggak mungkin sih ya, nggak masuk akal ya. Maksudnya kalau sapi agak susah ya, maksudnya apa ya? Ekornya, misalkan ekornya kepotong karena sudah pegang pisau misalkan. Nah, ekornya ini masuknya adalah sesuatu yang nggak boleh dimakan karena dia masuk bangkai, statusnya bangkai, karena dia terlepas sebelum disembelih. Makanya jangan dipotong dulu sebelum tersembelih. Nyicil lah ekornya dulu, nggak boleh ya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, bagi orang Arab dulu itu semua onta yang kepotong telinganya semuanya dianggap haram. Makanya nanti ayat ini mengatur tentang tata cara penyembelihan ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi' ma alfaina alai aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun wa idza qila, dan ketika dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, minat tauhid wa tahlilit thayyibat, dari mengesahkan Allah dan menghalalkan yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu halal, Pak. Artinya gini, kalau Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan dari sini, sebenarnya setiap makanan yang halal itu baik. Karena di konsep ini adalah yang halal itu baik. Ketika Allah mengharamkan, artinya mesti ada yang tidak baik dari makanan itu. Makanya kenapa dibalik hikmah keharaman hal-hal tertentu, mesti itu tidak baik untuk manusia. Meskipun ada baiknya, tetapi baiknya mesti lebih kecil daripada tidak baiknya. Qalu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana, mereka mengatakan enggak, saya akan ikuti apa yang sudah diajarkan nenek moyang kami. Nah, kadang-kadang orang itu ketika mendapatkan perintah dari Allah, dia melawannya dengan ini budaya nenek moyang kami yang harus kami lestarikan. Itu biasanya. Nah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun, apakah begitu meskipun nenek moyang kalian bodoh misalnya? Misalkan nenek moyangmu kan dulu mungkin belum pinter, kamu kan sudah pinter sekarang, apakah masih kamu ikuti? Artinya di sini sebenarnya Allah itu seolah-olah, apakah kalau nenek moyangmu bodoh tetap kamu ikuti? Artinya nggak boleh kita itu ikut-ikutan tanpa pengetahuan. Betapa di dalam ayat yang kita bahas hari ini tentang pentingnya punya pengetahuan, pentingnya belajar. Jadi jangan asal, kenapa kok sapi nggak kamu makan? Nenek moyang kami nggak makan sapi. Kenapa nggak makan ayam? Nenek moyang kami nggak makan ayam. Wah, bisa kasihan itu peternak sapi, peternak ayam. Nah, nanti lama-lama nenek moyang kami nggak makan telur. Terus makan apa? Nenek moyang kami nggak makan. Nih, wassalam. Mati. Wa masalul ladina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kafir, kamasalil ladiyan iku bima la yasmau ila du'a, sebagaimana orang-orang yang memanggil kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar kecuali teriakan dan ajakan saja, ya il aisautan walaya bahu maknahu. Orang-orang kafir itu dalam ayat ini diibaratkan oleh Allah itu seperti makhluk yang tidak bisa paham diajak ngomong. Kayak kita ngomong sama kambing. Misalnya Bapak Ibu kalau nasihati kambing, yang sabar ya, kamu nanti mau dikorbankan. Dia tetap mbek gitu ya. Artinya dia itu nggak paham ketika dikasih petunjuk. Orang kafir itu kayak seperti itu. Makanya Bapak Ibu kalau nyeramai orang kafir,
dia yo hao. Artinya gitu ya. Ya kayak orang ya kalaupun paham sapi, secerdas-cerdasnya sapi, Anda ceramai 1 jam. tetap mamoh Artinya begitu, Pak. Jadi di sini betapa, kalau bahasa kasarnya, betapa gobloknya gitu loh. Orang itu kalau kafir itu otomatis begitu, nggak mau pikir. Artinya kok ada manusia punya pikiran nggak mau mikir, itu ngalah-ngalahin sapi. Artinya begitu. Ini baru surat Al-Baqarah, makanya Pak, sapi kok contohnya. Nanti ada Al-An'am, binatang ternak dan sebagainya. Itu Allah itu kalau ngasih perumpamaan kayak gitu. Jadi artinya kadang-kadang juga kalau kamu nyeramain orang-orang yang tidak beriman, itu ya jangan putus asa, terus jangan baper, karena mereka itu nggak paham. Nah, kira-kira begitu. Makanya jangan sampai orang yang sudah beriman itu mendengar firman-firman Allah itu kemudian kayak mereka. Ha ya. Maka dikatakan sumum bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka itu buta, tuli, bisu, fahum la yaqilun, tidak berakal. Makanya kalau dalam lagunya itu yang buta gitu ya. Yang buta, ya kira-kira begitu. Nggak bisa lihat petunjuk, nggak bisa lihat ini pelajaran dari alam misalnya, nggak bisa mendengar mauidhah, nggak bisa melihat kenyataan. Ya, karena apa? Orang kalau sudah kafir itu udah nggak mau dinasihati, Pak, buntu. Jadi udah nggak masuk nasihat itu. Makanya orang-orang kalau sudah kafir itu sudah nggak bisa diharapkan. Ini susah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik atau halal. Ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian, waskuru, dan bersyukurlah lillahi, kepada Allah, atas apa yang dihalalkan bagi kalian. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepada Allah itu menyembah. Jadi memang kita itu diperintahkan udah makanlah yang halal. Yang halal itu banyak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, artinya gini, sesuatu yang tidak diharamkan itu statusnya halal. Makanya di dalam dunia ini mestinya yang ditandai itu yang haram saja, karena yang haram itu sedikit. Tetapi kan sekarang itu kebalik, yang ditandai yang halal. Kalau ditandai yang halal, semua itu tertanda halal semua, Pak. Beras halal, daging halal. Yang haram cuma daging babi. Harusnya yang ditanda itu ada majelis haram Indonesia misalnya gitu. Maksudnya status itu ya harusnya kan yang sedikit saja. Kan yang lain halal semua. Cuman kita itu kebalik. Yang kadang-kadang kan kita bingung. Warung itu kalau nggak ada halalnya, halal nggak? Ya tetap halal. Warteg nggak ada halalnya, tetap halal. Nah, tapi kadang-kadang di warung-warung yang haram itu nggak ada tulisan haramnya, hanya nggak ada tulisan halalnya juga. Yes, pokoknya kadang ada tulisan halalnya tapi nggak halal, karena ya bisa dicetak halal itunya ya. Pokoknya gitu ya. Nah, kuncinya apa? Pokoknya orang Islam itu makanlah yang halal, makanan banyak kok. Jadi nggak ada alasan kita itu makan yang haram. Sapi masih banyak, kambing masih banyak, kangkung masih banyak. Jadi jangan yang haram. Nggak ada alasan makan yang haram, karena yang halal masih banyak. Lalu kalau nggak ada yang halal bagaimana? Nanti ada ayatnya. Innama harama alaikumul maitata, sesungguhnya diharamkan bagi kalian. Yang haram cuman ini, Pak. Bisa dicatat. Innama harama alaikum, diharamkan bagi kalian yang pertama al-maitata, yaitu bangkai. Bangkai itu haram. Bangkai itu apa? Bangkai itu bukan yang busuk saja ya, Pak. Seolah-olah ketika kita mendengar bangkai itu busuk. Bangkai itu seperti tadi, Pak. Misalkan ada sapi kepleset, mati. Itu dagingnya
terhukumi bangkai. Makanya jangan sampai sapi yang mau dikurban misalnya itu mati sebelum disembelih. Karena dagingnya meskipun masih seger itu terhukumi bangkai. Akalah idal kalam fi wa kadama bada dan sebagainya ya. Wadama dan darah. Darah itu darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Ai al masfuh kama fil an'am. Artinya darah yang mengalir itu enggak boleh dimakan. Darah yang mengalir itu darah sembelihan hewan itu ya, Pak. Kalau darahnya ikan atau sisa-sisa di dalam daging ayam, daging-daging yang masih sedikit-sedikit itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh darah yang mengalir lalu dibekukan. Zaman dulu masih sering dengar, sering lihat saya zaman kecil di tempat saya namanya dideh ya. Kalau di tempat lain namanya marus, di tempat lain nggak tahu namanya apa lagi. Jadi darah itu darah hasil sembelihan hewan itu dikumpulkan lalu nanti membeku. Nah setelah membeku nanti digoreng. Kok enak? Itu nggak tahu ya maksudnya. Kata mereka ya. Itu nggak boleh. Nah dulu itu orang-orang itu saking hebatnya orang Indonesia itu ketika nyembelih sesuatu itu nggak ada yang dibuang, Pak, kecuali tainya. Sampai sekarang ya, Pak ya. Apa yang dibuang kecuali tai? Sampai handuk masih dimasak, Pak, di Indonesia. Ya enggak apa-apa, Pak. Artinya itu orang Indonesia itu saking ini ketawanya kenceng kayaknya habis melakukan ini. Ini enggak apa-apa, Pak. Halal, Pak, itu. Orang Indonesia saking memaksimalkan tidak mubadir itu loh. Yang dibuang cuma tainya, Pak. Istilahnya kulit digoreng jadi kerupuk. Ya kan? Jeroan dimasak, usus dimasak, handuk dicuci dimasak. Untung pas makan itu nggak ingat ini aslinya apa gitu. Luar biasa orang Indonesia itu. Kalaupun ingat itu kadang-kadang kalau pas nyucinya nggak bersih kok rasanya aneh ya. Tapi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu bisa teliti ya, kenapa sesuatu yang kelihatannya kotor itu gurih? Ya, perhatikan itu kaki gurih. Padahal nggak ada dagingnya. Ya supaya ada daya tarik, Pak. Coba sudah kaki nggak gurih, apa yang dicari kan? Ya, jadi ceker, buntut, sebenarnya kan ya nggak seru, tapi kok jadi enak gitu ya. Kalau sop buntut jadi enak. Saya itu dulu buntut itu nggak mau, Pak, zaman kecil. Buntut, tapi gede-gede kok enak buntut itu. Ya. Jadi darah jangan ya, Pak. Darah. Di dunia sekarang pun masih ada orang-orang yang mengemas itu. Jangan ya, itu haram. Mesti ketika Allah mengharamkan ada hal yang buruk di dalam itu. Nanti apalagi Bapak Ibu mau baca-baca menurut kedokteran bahwa darah mengandung bla 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 dan sebagainya. Bahaya ya. Jangan makan darah yang sudah dibekukan ya. Darah yang mengalir boleh dimakan, nggak boleh. Dulu ada atraksi minum darah ular, darah ayam. Zaman saya kecil itu masih ada orang-orang itu ayam terus diminum darahnya. Jangan ya, Pak, itu haram ya, meskipun seger mungkin ya, tapi janganlah ya, mending minum es cendol atau apa gitu ya, jangan darah. Kemudian apa tadi? Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, dan daging babi. Yang jelas-jelas diharamkan makan adalah daging babi. Kalau Bapak Ibu misalnya masih menemukan kuas dari bulu babi misalnya, masih belum terlalu fatal. Tapi kalau ada kuas lain, gunakan kuas yang lain. Ya, kadang kuas-kuas yang kita pakai itu masih
tercipta dari bulu-bulu babi. Cuma nanti silahkan dicek mana pembedaan bulu dan yang lain. Walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan untuk Allah. Jadi misalkan ada orang nyembelih untuk apa, misalkan untuk sesajen, untuk apa biasanya yang masih ada tradisi-tradisi apa biasanya yang mau bangun apa terus disembelih di situ, apa sih apa namanya, tumbal apa bahasanya, masih ada nggak? Dulu ada Pak, kalau mau bangun jembatan itu nyembelih kerbau, terus kebonya kepalanya dipendam di situ. Itu sebenarnya dulu ya, mungkin sebenarnya kalau mau bangun apa-apa itu tasakuran dulu, intinya sebenarnya itu harusnya nyembelihnya karena Allah saja, jangan karena penunggu di situ. Misalkan, Mbah ini saya sembelihkan ini Mbah, maka dagingnya itu jadi haram Anda makan, ya, meskipun itu kambing atau sapi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, atau misalnya sajen yang diperuntukkan untuk sajen, misalnya Anda naik gunung terus di pohon gede itu ada sajen ayam apa biasanya, ayam ingkung, jangan dimakan Pak, itu enggak halal, haram. Pokoknya apa yang disembelih untuk selain Allah itu haram ya. Ya, nanti saya kasih tahu, ini dulu ya. Kita selesaikan dulu ya. Kemudian apa? Famanit turra ghaira bagin, tapi bagi orang-orang yang terpaksa dan tidak ada tujuan melawan Allah, fala apa? Famanit turra ghaira bagin wala atin, dan tidak membiasakan fala isma alai, maka tidak apa-apa. Artinya gini, misalnya Anda pergi ke hutan, bekal habis, terus nemu sajen ayam ingkung, halal apa haram? Jadi halal, asalkan Anda nggak niatnya niat baghi, niat melawan perintah Allah, atau tidak membiasakan terus rutin, oh besok setiap hari ini mesti ada ingkung, terus antum naik gunung terus pura-pura bekalnya habis, itu tidak boleh ya. Yang haram-haram ini boleh dimakan kalau terpaksa. Jadi ya tadi ya, bangkai sapi tiba-tiba kepleset mati, sementara antum musafir nggak punya apa-apa, makan itu jadi boleh. Yang lain jadi haram, antum halal. Ya, nanti ada Bapak Ibu kalau pernah baca cerita itu, ada orang bilang begini, daging ini halal bagi kami, haram bagi Anda. Kenapa? Anda punya duit, saya tidak punya duit dan punyanya ini doang. Kalau nggak makan ini mati, maka ini halal bagi kami. Padahal daging ini daging sapi yang kepleset, yang belum disembelih mati. Makanya kalau ada sapi kepleset mati, kambing kepleset mati, cari orang yang nggak punya apa-apa, itu halal bagi dia. Haram bagi orang yang masih punya uang. Nah, jadi nanti kan sama-sama dagingnya, kenapa halal bagi dia, haram bagi kami? Ya nggak gitu konsepnya ya. Jadi di sini ada aturannya. Fala isma'alai innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf ya, li auliyaihi, untuk para walinya ya, rahimun bi ahli taati, dan Maha penyayang terhadap orang-orang yang taat kepadanya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dari kitab tentang ciri-ciri Nabi Muhammad ya, dalam kitab mereka, dalam tafsir ini dikatakan wahumul yahud, dan mereka adalah orang-orang Yahudi, wa yastaruna bihi samanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang kecil, yaitu dunia ya. Demi dunia mereka merahasiakan informasi tentang ciri-ciri Nabi Muhammad dalam kitabnya. Artinya dia tidak menyampaikan itu. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar, maka apa yang dimakan dari hasil menjual agamanya itu adalah api neraka. Artinya gini, makanya sebenarnya Quran, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu tidak ada yang boleh disembunyikan sama sekali, harus terbuka
Masalahnya kitab-kitab yang lain itu nggak boleh dibuka, Kak. Kalau dibuka dia takut dengan kebenaran. Ya, makanya kalau Quran terbuka, Kak. Makanya Bapak Ibu lihat mana kitab lain yang berani dikaji secara terbuka selain Al-Quran? Nggak ada. Mesti ditutup-tutupi yang nggak cocok. Diambil yang cocok-cocoknya saja. Kalau Quran cocok nggak cocok harus Anda buka. Gitu ya. Kemudian ulaika ma yaquluna bi butunihim ilan nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan ngereken di hari kiamat nanti meskipun dia percaya kepada Allah tetapi menutupi kitab yang diturunkan oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka minad danasi dunub, dari kotoran-kotoran dosanya. Kalau orang mukmin, orang muslim kalau punya kotoran di akhirat nanti itu masih bisa dibersihkan dengan neraka, dengan dibakar api. Tapi bagi orang-orang yang menutup-nutupi kitab yang diwahyukan oleh Allah, itu nanti nggak ada penghapusan, Pak, dari kotorannya. Artinya kotorannya itu dibiarkan. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang menyedihkan, yang menyakitkan. Ulaikal ladzina istarawud dolalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya petunjuk digunakan untuk membeli kesesatan, kenikmatan digunakan untuk membeli adab, ya. Akhadunahu badalau bidunya, yaitu apa? Dia menjual kenikmatan akhirat demi kenikmatan dunia. Ya, kira-kira begitu. Wal adab bil maghfirah, dan membeli adab dengan pengampunan. Harusnya mereka diampuni, maka pengampunannya itu malah dipakai untuk membeli adab di akhirat. Fama asbarahum alan nar, betapa sabar sekali mereka itu terhadap api neraka. Bahasa gampangnya gini, kok ada ya orang sabar di neraka? Ada nggak orang sabar? Harusnya orang di neraka itu ya nggak sabar, pengen segera keluar. Tapi ada orang itu kok menikmati sekali jadi ahli neraka. Ya, ibarat kata, mau berapa lama kamu di neraka, kok betah di neraka. Ibarat kata seperti itu. Ini sebenarnya bahasa Allah kepada mereka supaya mereka berpikir, emang kamu sabar di neraka? Padahal sudah dikasih wanti-wanti. Dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq, itu karena sesungguhnya Allah menurunkan kitab ini secara hak, ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda-beda dalam urusan kitab, ya bidzalika wa humul yahud wa kilal musyrikun, dikatakan di antara mereka adalah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik tentang Quran, lafi shiqaqim ba'id, maka sungguh mereka dalam kebingungan atau dalam perbedaan yang sangat jauh dari kebenaran. Artinya ya, orang-orang kalau ragu kepada Quran, kepada kitab yang diwahyukan oleh Allah, maka mereka akan sangat jauh dari kebenaran. Artinya orang yang sudah menerima, tidak berdebat tentang ayat suci, insya Allah itu dia kalaupun tidak pas itu tidak terlalu jauh. Tetapi kalau orang ragu terhadap Quran, terhadap ayat suci, itu insya Allah, sudah dipastikan dia akan sangat jauh dari kebenaran. Makanya sekurang-kurangnya orang memahami Quran insya Allah masih bagus dibanding orang yang menggunakan selain ayat suci. Kira-kira seperti itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil wasailina wa birriqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim ida ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa khinal bas ulaika alladzina sadaqu
wa ulaika humul muttaqun. Demikian, semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Adanallahu wa iyyakum wa lafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.